Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Diantika Filania dari NIM G00251123 dari kelompok A9. Di sini saya akan menampilkan inhal anatomi 2.1. Di sini ada soal seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan untuk segera memiliki keturunan. Jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Kemudian jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Kemudian jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki naik klinis penting, kemudian kaitannya dengan prosedur seperti kuldosintesis dan kolpomi. Oke, untuk yang pertama, alur perjalanan oosit dari ovarium hingga kavum uteri. Untuk yang pertama, dia bakal di ovarium. Di ovarium ini, dia tuh oosit sekunder bakal dilepaskan saat ovulasi. Dia bakal masuk ke rongga peritoneum kavum pelvis. Kemudian kedua, fibra tuba interna dari ujung berjari, dia bakal menangkap oosit. Gerakan silia dan arus cairan ini bakal membantu mengarahkan oosit. Kemudian ada infundibulum tuba uterina. Pada bagian awal tuba uterina ini, setelah fibra ini, dia tuh tempat masuknya oosit melalui ostium abdominal. Kemudian ada ampulla tuba interna. Ini tuh bagian terlebar dari tuba dan tempat tersering terjadinya fertilisasi. Nah, setelah itu, dia bakal menuju ke istimus atau tuba uterina. Pada bagian ini, dia tuh kayak bagian sempit menuju ke uterus dan mengatur transport oosit pada atau zigot. Nah, kemudian bakal ke pars uterina, itu intramural pada bagian tuba yang menembus dinding uterus dan menghubungkan tuba dengan kavum uteri. Kemudian ada kavum uteri, dia tuh terdiri dari oosit atau zigot yang telah dibuahi dan bakal mencapai ke rongga uterus. Nah, ini tuh sebagai tempat implantasi bila terjadi fertilisasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambarnya. Tadi alur perjalanan oosit dari ovarium hingga kavum uteri. Tadi awalnya di ovarium dan dilepas, pokoknya yang dilepas itu adalah oosit sekunder. Kemudian ada fibra tubra interna. Salah satunya itu ada fibra ovarica dan bakal melekat ke ovarium. Kemudian yang ketiga ada infundibulum. Tadi sudah saya jelaskan, tuba infundibulum tuba uterina. Dia tuh memiliki ostium abdominal tuba uterina. Nah, setelah itu ada ampulla tuba interna. Dia itu kayak bagian terpanjang dan terlebar dari tuba uterina. Nah, lokasinya tuh tersering, lokasi tersering fertilisasi tuh di ampulla tuba uterina. Kemudian ada istimus tuba interna, kemudian ada pars uterina dan kavum uteri. Kemudian tempat fertilisasi. Tempat fertilisasi tersering itu ada di tuba uterina. Kenapa kok begitu? Karena tuba uterina ini dia diameternya lumayan paling luas dan dia memudahkan pertemuan sperma dan oosit. Kemudian waktu transit oositnya tuh relatif lebih lama dan lingkungan mukosanya dia tuh kayak mendukung proses fertilisasi. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting, kemudian kaitannya dengan prosedur seperti koldosintesis dan kolpotomi. Nah, anatomi pentingnya itu fornix posterior vagina itu adalah bagian terdalam dari fornix vagina yang terletak di belakang serviks. Nah, ini tuh adalah titik terendah dari rongga peritoneum pada wanita dalam posisi berdiri. Ini tuh kayak forik posterior tuh kayak akses paling dekat dengan vagina ke rongga peritoneum. Dia berbatasan langsung dengan kavum dolgasi atau kontorina tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, nilai klinis pentingnya dia tuh kayak yang pertama ada hubungan langsung dengan kavum dolgasi dan dinding tipis dan mudah diakses. Yang pertama ada tempat akumulasi cairan patologis seperti darah, contohnya kayak kehamilan ectopic rupture, kemudian ada nanah, abses pelvis, dan kemudian ada cairan inflamasi.
Selain itu, dia tuh letaknya juga paling rendah dan cairan ini bakal berkumpul pada daerah situ. Dan dinding fornik posteriornya ini relatif tipis sehingga dia dapat ditembus dari vagina tanpa operasi besar. Nah, ini koldosintesis. Jadi, koldosintesis itu apa? Koldosintesis itu adalah menusukkan jarum melalui fornix posterior untuk mengambil cairan di kavum belgasi. Nah, tujuannya sendiri dia tuh bisa untuk mendeteksi hemoperitoneum. Dan dia tuh juga kayak bisa mendeteksi kehamilan ektopik ruptur. Serta dia bisa mendeteksi infeksi pelvis, serta dapat mendeteksi perdarahan intraabdomen. Nah, kenapa kok lewat fornix posterior? Karena dia tuh paling dekat dengan kavum dolgasi dan aksesnya tuh cepat serta tidak perlu operasi besar. Jadi, fornix posterior itu adalah jendela diagnostik ke proga peritoneum. Selanjutnya ada kolpotomi. Ini kolpotomi wanita dan ini kolpotomi pada laki-laki. Kolpotomi itu adalah insisi sayatan pada fornix posterior. Itu digunakan untuk akses ke rongga pelvis. Kemudian dia juga dinase abses pelvis, kemudian dia juga akses operasi ginekologi, misalnya pada PID atau kehamilan ektopik. Nah, kenapa kok dilakukan di fornix posterior? Itu alasannya karena sama tadi aksesnya langsung ke kavum delgasi dan minim trauma dibandingkan dengan laparotomi. Nah, lokasinya juga paling aman dibanding area-area yang lain. Nah, itu Forex posterior ini tuh memiliki nilai klinis yang penting karena dia bakal berhubungan langsung dengan kavum dolgasi atau tempat akumulasi cairan patologis serta dinding tipis dan mudah diakses dari vagina. Itu digunakan pada koldosintesis dan kolpotomi. Kalau koldosintesis itu aspirasi cairan untuk diagnosis, sedangkan kolpotomi itu imunisasi untuk akses atau tindakan terapeutik. Nah, kesimpulannya Cornix posterior itu merupakan jaringan akses minimal invasif yang menuju ke rongga peritoneum pelvis, sehingga sangat penting dalam prosedur diagnosis dan terapeutik. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah dalam menjelaskan atau salah dalam menyebutkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.